Bab 276, mengambil tindakan. Teman dekat, mungkinkah itu individu yang ingin diselamatkan sesama Taois dengan ramuan roh? Han Li tampaknya dengan santai menanyakan hal ini, tapi dia dalam hati sangat bahagia. Dia sangat khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengangkat subjek master formasi itu oleh pihak Qi Yun Xiao. Dia secara alami tidak bisa membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja. Qi Yun Xiao tertegun ketika Han Li mengajukan pertanyaan ini dan agak ragu-ragu. Tetapi segera setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan mengambil keputusan, menganggukkan kepala, senior tidak salah. Tehro ini dijadikan teman dekat yang satu ini. Adapun masalah sebelumnya, itu berkat obat yang dibuat dari ramuan roh berusia ribuan tahun senior yang menyelamatkan hidup teman aku. Namun, meskipun hidupnya telah diselamatkan, lukanya pulih dengan sangat lambat. Oleh karena itu, junior ini ingin bertanya kepada senior tanpa malu-malu apakah ia memiliki ramuan roh berusia ribuan tahun lagi. Bahkan jika itu bukan ramuan roh berusia 1000 tahun, asalkan 7 atau 800 tahun, itu akan memenuhi harapan aku agar teman dekat aku pulih sepenuhnya. Yang ini bersedia menjanjikan segala macam bendera formasi dengan imbalan ramuan roh. Petik 2. Setelah itu dikatakan, Qi Yun Xiao memiliki wajah penuh antisipasi dan penuh perhatian menatap Han Li. Ketika Han Li mendengar kata-kata Qi Yun Xiao, dia sedikit terkejut, tetapi hatinya segera santai. Karena pihak lain masih mencari sesuatu dari Han Li, sepertinya dia secara alami akan berhasil dalam permintaannya untuk pihak lain untuk memperbaiki formasi transportasi. Namun, wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi canggung, dia akan membuat Qi Yun Xiao merasa seperti dia akan berutang budi pada Han Li. Dengan pemikiran ini, Han Li bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Setelah beberapa saat kemudian, dia berkata dengan enggan, yang ini memang memiliki ramuan roh di tangan. Namun, yang ini dimaksudkan untuk menyuling pil obat dengan itu dan menggunakannya. Ini benar-benar, petik 2. Meskipun Han Li tidak menyelesaikan kalimatnya, ekspresi ragu-ragu di wajahnya sudah cukup untuk Qi Yun Xiao membayangkan kesulitan masalah ini. Setelah semua, Qi Yun Xiao harus dengan jelas tahu apa yang memurnikan pil obat kelas atas yang ditandai untuk seorang kultivator. Iklan. Ketika Qi Yun Xiao pertama kali mendengar Han Li memiliki ramuan obat di tangan, ia segera mengungkapkan penampilan kebahagiaan liar. Namun, ketika dia mendengar kata-kata yang mengikutinya, ekspresinya menjadi sangat memprihatinkan. Tanpa menunggu Han Li untuk menyelesaikan kalimatnya, dia segera berkata dengan nada setengah memohon, junior tahu bahwa membuat senior Han Li memberikan ramuan roh agak kuat. Namun, yang satu ini benar-benar merasa sangat sedih melihat temannya yang tersayang menderita hari demi hari. Selama senior setuju untuk menyerahkan ramuan roh, yang satu ini akan memungkinkan senior untuk memilih dari alat sihir pembentukan formasi yang satu ini seperti yang dia inginkan. Bahkan jika senior ingin mengambil semuanya, junior tidak akan memiliki keluhan. Petik 2. Ketika Han Li mendengar kata-kata pihak lain, hatinya sangat tersentuh. Bahkan jika alat sihir pembentukan formasi Qi Yun Xiao ini tidak seabnormal, formasi pembalikan 5 elemen, mereka pasti akan menjadi barang berkualitas yang jarang terlihat. Jika dia memiliki beberapa set lagi, dia akan dapat meningkatkan pertahanannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan yang lebih baik adalah mantra formasi dengan kemampuan ofensif yang sangat kuat, jika dia bisa menjebak musuh yang kuat di dalam formasi, itu juga akan menjadi metode serangan yang tajam. Namun, tujuan utama dari perjalanan ini adalah meminta pihak lain memulihkan formasi transportasi yang rusak. Jika dia mengambil beberapa alat sihir formasi, maka masalah ini tidak dapat dipenuhi, dan jika dia meminta terlalu banyak, dia akan memberi kesan pada pihak lain bahwa keserakahannya tidak pernah terpuaskan. Han Li saat ini tidak berharap keduanya menjadi bermusuhan terhadapnya. Setelah Han Li merenungkan hal ini, dia berniat untuk menolak pertukaran pihak lain dan mengangkat masalah tentang formasi transportasi. Tetapi pada saat ini, teriakan bingung seorang wanita muda tiba-tiba datang dari luar. Tuan Muda Qi, ini buruk. Nyonya muda klan aku telah mengalami kecelakaan. Tolong selamatkan nyonya muda klan aku. Petik 2. Wajah Qi Yun Xiao segera berubah setelah suara menembus dinding. Dia buru-buru berdiri dan meninggalkan ruangan bahkan tanpa mengatakan apapun kepada tamunya, Han Li. Penjaga toko yang berdiri di samping juga berlari keluar ruangan dengan wajah panik dan pucat. Han Li mengangkat alisnya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Tetap saja,
dia merasa bingung dan perlahan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Di luar ruangan, Qi Yunxiao dan penjaga toko dengan penuh perhatian dan gugup mendengarkan seorang wanita yang berbicara yang berusia 18 atau 19 tahun. Gadis ini cantik dan berkulit putih. Ketika dia berbicara tentang sesuatu, dia memiliki penampilan yang cemas. Dia segera menutup mulutnya dengan ketakutan ketika dia melihat orang asing, Han Li, berjalan keluar dari ruangan. Ekspresi kewaspadaan muncul dari matanya. Melihat ini, Han Li tersenyum tanpa memikirkannya dan berdiri diam. Dia tidak berjalan lebih jauh. Tetapi setelah Qi Yunxiao menoleh untuk melihat Han Li, itu muncul ketika dia telah memahami obat yang menyelamatkan jiwa dan terbang ke sisi Han Li. Dia dengan gembira memohon kepadanya, "Senior, teman dekat yang satu ini saat ini sedang ditahan oleh para kultivator dengan niat jahat. Saat ini, hanya senior yang bisa menyelamatkannya. Selama senior setuju untuk mengambil tindakan, junior ini pasti akan memberikan pembayaran besar sebagai ucapan terima kasih yang setara." Petik 2. Bisakah Daois Frienki tolong beri aku beberapa detail? Apakah wanita muda itu berbicara tentang teman baikmu, Master Mantra Formasi? Han Li mengerutkan alisnya, bertanya dengan sedikit terkejut. Tepat sekali, alat sihir pembentukan pembalikan 5 elemen yang sebelumnya digunakan senior bersama-sama disempurnakan oleh yang satu ini dan wanita muda itu. Qi Yunxiao buru-buru berkata sambil menatap Han Li dengan tidak sabar. Pada saat inilah wanita cantik itu kemudian menemukan bahwa dia tidak mampu melihat seberapa dalam kultivasi Han Li bahkan dengan basis kultivasinya di lapisan kelima kondensasi Qi. Ini menyebabkan dia membuka mulutnya dengan kaget dan kemudian melihat Han Li dengan ketakutan. Han Li kemudian membalikkan tubuhnya ke wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah wanita muda ini menjelaskannya sekali lagi? Aku ingin tahu keseluruhan cerita." Petik 2. Meskipun Han Li tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan bantuan, dia perlu mengetahui kekuatan dan jumlah musuh. Dia tidak ingin gagal dan membutuhkan penyelamatan dirinya sendiri. Petik 2. Oh, seperti ini. Hari ini, wanita muda itu dan aku tiba di suatu tempat di dekatnya. Petik 2. Ketika wanita cantik itu melihat Han Li menanyakan ini padanya, dia tidak bisa menahan untuk mengulangi cerita itu sekalipun dengan bingung. Awalnya, nyonya muda wanita ini telah kehabisan daun teh berkualitas tinggi untuk disuling menjadi teh roh. Sesuai kebiasaan sebelumnya, dia pergi ke Jade Cloud Mountain di dekatnya untuk mengambil beberapa daun, tapi dia tiba-tiba bertemu dengan sekelompok pembudidaya Qi kondensasi laki-laki. Ketika tuan dan pelayan melihat begitu banyak pembudidaya muncul, mereka sudah merasa ada yang salah dan berniat untuk segera meninggalkan gunung. Tetapi siapa yang mengira bahwa ada seseorang dari kelompok pembudidaya ini yang akan mengenali salah satu wanita sebagai Master Mantra Formasi yang telah menyiapkan mantra formasi untuk beberapa klan kecil. Orang ini segera memberitahukan hal ini kepada rekan-rekannya. Akibatnya, kelompok ini dipenuhi dengan niat jahat dan dimaksudkan untuk menangkap wanita ini hidup-hidup, memaksanya untuk memberi mereka pengetahuan tentang mantra pembentukan. Namun, nyonya muda itu sangat cerdas dan tidak menunggu lawan untuk bertindak, meminta pelayannya bergegas turun gunung untuk melarikan diri. Tetapi karena dia sendiri berada di tengah-tengah gunung, dia menemukan orang-orang mengejar dia tanpa henti. Mereka tumbuh semakin dekat dan akan segera menyusul dan menangkapnya. Tanpa pilihan yang lebih baik, dia hanya bisa menggunakan bendera formasi yang dia miliki untuk mengatur mantra formasi sederhana di tengah hutan, melindungi dirinya sendiri. Kemudian dia menyuruh pelayan ini bergegas menuju Qi Yunxiao untuk meminta bantuan. Saat Han Li mendengar akun pihak lain, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Menurut wanita muda itu, musuh hanya terdiri dari 7 atau 8 murid kondensasi Qi. Dia tidak lagi memiliki keraguan dan dengan cepat memutuskan bahwa dia harus membantu mereka. Dengan pemikiran ini, Han Li mengangguk dan berkata, "Kami akan mengikuti jejak nona muda ini." Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan syukur Qi Yunxiao, Han Li melemparkan lengan bajunya, dan sebuah perahu putih kecil muncul, memperbesar dirinya di depan mata semua orang. "Semuanya, naiklah. Kita harus menyelamatkan seseorang dari bahaya." Meskipun alat ajaib ini agak kecil, ia terbang sangat cepat dan tidak akan ada masalah terbang dengan 4 atau 5 orang. Tubuh Han Li melintas dan muncul kembali di depan kapal kecil. Dia kemudian menoleh dan mengatakan ini kepada yang lain. Qi Yunxiao dan wanita muda itu tiba-tiba menyadari dan naik ke perahu kecil.
Tetapi ketika penjaga toko juga berpikir untuk naik, Qi Yunxiao menghentikannya dan berkata, Paman Lin, kultivasi kamu terlalu rendah. Jika kamu pergi, akan ada banyak bahaya. Tolong tetap di sini. Kami akan segera kembali setelah kami menyelamatkannya. Petik 2 titik titik. Ketika penjaga toko mendengar ini, dia tampak ragu-ragu. Tapi dia tahu bahwa Qi Yunxiao sangat berarti baginya, jadi dia tetap dengan sedikit keengganan. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya terbang di atas perahu kecil dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghilang dari tepi cakrawala. Han Li dengan cepat menerbangkan Divine Wind Boat ke selatan dengan semua kekuatannya. Kecepatannya yang cepat menyebabkan kedua penumpang menjaga mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Tidak lama kemudian, mereka tiba di atas mantra formasi yang terkepung di hutan. Pada saat ini, ada 7 atau 8 orang yang dengan kejam menyerang formasi mantra dengan alat sihir. Tampaknya lapisan cahaya biru samar yang menutupi hutan telah melemah ke titik kehancuran. Ketika Qi Yunxiao melihat ini, matanya menjadi merah, dan dia segera ingin melompat. Namun, Han Li menahannya diam-diam dan dengan enggan berkata kepadanya, jangan terburu-buru. Sepertinya alat sulap yang mereka gunakan tidak buruk. Dari ini saja, mereka tampaknya berasal dari beberapa klan budidaya. Karena mereka tahu wanita muda ini adalah master mantra formasi, bahkan jika kamu mengusir mereka di sini, mereka akan terus kusut dengan kamu di masa depan. Akan lebih baik bagi aku untuk membantu kamu menghilangkan mereka dengan bersih dan menghapus masalah sepenuhnya. Petik 2 titik titik. Ketika Qi Yunxiao mendengar bahwa orang-orang ini tak henti-hentinya akan berselisih dengannya di masa depan, dia tidak bisa membantu tetapi dengan marah menganggukkan kepalanya. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum dan kemudian melihat pembudidaya yang tidak tahu di bawah, cahaya dingin muncul dari matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, dan 2 garis cahaya hitam dan 6 garis cahaya kuning terbang keluar. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan para pembudidaya ini dan dengan mudah mengepung para penyerang yang ketakutan. Mereka semua jatuh ke lantai satu persatu, terbunuh oleh Han Li secara instan. Qi Yunxiao dan pelayan itu melihat adegan itu, kewalahan karena kaget. Meskipun mereka tahu perbedaan antara Qi kondensasi dan pembudidaya yayasan pendirian pasti hebat. Mereka tidak berpikir sama sekali bahwa Han Li akan dapat dengan cepat membunuh begitu banyak orang dengan mudah. Harus diketahui bahwa basis kultivasi tertinggi di antara orang-orang ini adalah lapisan ke-12. Qi Yunxiao sendiri hanya di lapisan ke-9. Han Li tidak memperhatikan tatapan hormat kedua orang ini dan meminta alat sihir terbang turun. Tanpa menunggu Divine Wind Boat untuk sepenuhnya menyentuh tanah, Qi Yunxiao buru-buru dan tidak sabar melompat, bergegas ke hutan. Dia berteriak dengan gugup, Yiner. Apa kamu baik-baik saja? Musuh semuanya telah mati. Kamu bisa keluar sekarang. Petik 2 titik titik. Bab 277, Xin Ruin. Ketika Han Li melihat Qi Yunxiao melemparkan dirinya ke dalam hutan, dia banyak tersenyum. Meskipun Han Li tidak terlalu berpengalaman dengan hal-hal antara pria dan wanita, setelah melihatnya kehilangan kendali diri. Sangat jelas bagaimana Qi Yunxiao memandang wanita ini yang mahir dalam mantra formasi. Itu jelas bukan hanya persahabatan yang baik, kemungkinan besar hubungan kasih sayang yang mendalam antara seorang pria dan wanita. Kenapa lagi dia begitu gugup? Gadis pelayan itu juga mengikutinya, terbakar oleh kecemasan. Han Li dengan sabar menunggu di luar hutan. Beberapa saat kemudian, Qi Yunxiao dan gadis pelayan cantik itu dengan gembira berjalan keluar hutan, ditemani oleh seorang wanita berpakaian biru. Tanpa jejak kesopanan, Han Li menatap langsung dan berhati-hati pada wanita berpakaian biru ini. Dia bertubuh sedang, memiliki hidung kecil, halus, dan sepasang mata yang cerah sejernih air. Ketika dia dan Han Li saling memandang, dia menunjukkan senyum tipis. Tampaknya Qi Yunxiao ini sudah memberitahu wanita ini tentang identitasnya. Sejujurnya, penampilan wajah wanita ini tidak luar biasa, tidak sebagus gadis pelayan yang cantik itu. Namun, sikapnya yang anggun dan mudah, gerakan halus, dan murid kulit hitam yang tampaknya bisa berbicara lebih dari menebus penampilannya yang agak kurang. Jika seseorang melihat wanita ini, mereka tidak akan merasa penampilan wanita ini kurang tetapi lebih suka merasa terkejut. Mustahil untuk salah mengira siapa pelayan dan tuan di antara keduanya. Ketika Han Li melihat wanita ini sangat elegan, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia tidak perlu menebak. Wanita ini benar-benar cerdas, seorang wanita yang jauh lebih pintar dari biasanya.
Kemungkinan bernegosiasi dengan wanita ini akan menghabiskan banyak upaya, itu benar-benar tidak akan semudah berurusan dengan Qi Yun Xiao di mana dia berada dalam kendali penuh situasi. Iklan, banyak terima kasih kepada senior karena telah datang untuk menyelamatkan aku. Wanita muda ini adalah Xin Ruyin. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Wanita berpakaian biru dengan santai berjalan di depan Han Li dan dengan anggun memberi hormat padanya beberapa kali sambil mengatakan ini dengan tenang. Suaranya semanis dan semulus perak. Nona muda Xin, tidak perlu terlalu sopan. Yang ini hanya menghabiskan sedikit usaha. Namun, mari kita cepat kembali. Kemungkinan orang-orang ini mendapat dukungan. Jika mereka memiliki senior di dekatnya, itu akan sangat merepotkan. Han Li berkata dengan sopan saat dia melambaikan tangannya, dengan samar mendesak beberapa orang untuk bergegas di jalan mereka. Ketika Qi Yun Xiao mendengar kata-kata Han Li, dia agak cemas mengangguk setuju dan berkata, itu benar Yiner. Mari kita bergegas dan meninggalkan tempat ini. Tempat ini terlalu berbahaya. Sejak Qi Yun Xiao melihat Xin Ruyin, matanya tidak berpisah dari penampilannya yang murni dan mungil. Pada saat ini, dia berbicara dengan sangat dekat, menyebabkan Han Li merasa agak sakit karena sapines. Kedua pipi di wajah Xin Ruyin yang sedikit merah dengan cepat menjadi memerah. Dia sedikit melirik Qi Yun Xiao, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia sedikit membuka mulutnya dan menjawab. Baik, ayo gunakan cuti dari sini. Namun, mayat-mayat ini. Xin Ruyin melihat mayat-mayat itu dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain. Ini bisa diselesaikan dengan cepat dengan membakar mereka ke bumi, kata Han Li tanpa peduli. Dia mengangkat 5 jari tangan kanannya, dan 7-8 bola api kecil terbang keluar, segera mengubah mayat menjadi abu. Hanya kantong penyimpanan mereka yang tersisa di tanah. Melihat Han Li menghancurkan mayat-mayat dengan keakraban seperti itu menyebabkan wajah wanita itu sedikit berubah dan hatinya sedikit bergetar. Tapi dia bukan gadis lemah yang umum, segera setelah itu, wajahnya berubah menjadi normal, dan dia berbicara sedikit dengan Qi Yun Xiao. Aku tidak menggunakan barang-barang di kantong penyimpanan ini. Jika wanita muda ini tidak menolak, jangan ragu untuk mengambilnya, tetapi pastikan untuk tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini Han Li menoleh dan dengan lembut mengatakan ini kepada gadis pelayan cantik di sisi Xin Ruyin. Senior, apakah kamu benar-benar memberikannya kepada aku? Ketika gadis pelayan muda ini mendengar Han Li, wajahnya mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi, merasa sulit untuk percaya. Ketika dia melihat Han Li dengan ringan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai penegasan, dia segera mengucapkan banyak kata terima kasih dan dengan gembira berlari. Mengumpulkan kantong penyimpanan satu per satu. Dari sudut pandangnya, itu adalah peristiwa yang benar-benar bahagia, seolah-olah surga menjatuhkan pai daging besar di kepalanya. Kantong-kantong ini pasti dipenuhi dengan harta karun. Ketika Xin Ruyin melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Tapi segera setelah itu, ekspresinya kembali normal, dan setelah mengucapkan beberapa kata sopan kepada Han Li, dia naik perahu kecil terapung dengan Qi Yun Xiao. Setelah gadis pelayan yang cantik itu naik ke kapal sambil dengan gembira menggenggam tumpukan tas penyimpanan yang memegang alat sulap bermutu tinggi. Tubuh Han Li melintas dan merupakan orang terakhir yang naik ke kapal kecil itu. Kekuatan spiritual segera mengalir dari kakinya, dan alat ajaib perahu terbang. Setengah perjalanan dalam perjalanan kembali. Wanita berpakaian biru membuat proposisi kepada Han Li dan Qi Yun Xiao untuk mendarat di tempatnya sehingga dia bisa secara formal mengungkapkan terima kasih karena menyelamatkan hidupnya. Memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan target lama dari kasih sayangnya, bagaimana mungkin Qi Yun Xiao mengatakan kata tidak? Dia dengan penuh semangat setuju. Han Li juga merasa bahwa ini adalah kesempatan baik untuk menyebutkan permintaannya untuk memulihkan formasi transportasi dan tidak menentang. Dengan demikian, di bawah kendali Han Li, kapal kecil itu berbalik dan terbang ke barat laut dengan kecepatan tinggi. Di bawah arahan Xin Ruyin, Han Li tiba di gunung kecil biasa-biasa saja beberapa jam kemudian. Terlepas dari sedikit kabut di sekitar gunung ini, Han Li tidak memperhatikan sesuatu yang penting. Itu sangat biasa, seperti banyak gunung tak bernama lainnya di dunia. Tapi Han Li jelas mengerti bahwa kediaman Master Mantra Formasi akan memiliki langkah perlindungan tertentu, kemungkinan besar mantra formasi yang mengesankan. Namun,
dia tidak tahu banyak tentang Dao dari Formation Mantra, dan meskipun dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang misterius di dekatnya, dia tidak berani sedikit pun menghina. Di bawah arahan wanita berpakaian biru, Han Li berhenti di sekelompok kamar bambu di tengah gunung. Tempat ini adalah tempat tinggal Xin Ruyin. Xin Ruyin membawa Han Li dan Qi Yun Xiao ke kamar bambu yang agak besar untuk beristirahat. Dia dan pelayannya pergi ke kamar lain untuk mandi dan berganti pakaian. Bagaimanapun, keduanya memiliki sedikit debu di pakaian mereka setelah dikejar tanpa henti. Bagi para gadis yang secara alami menyukai kebersihan, ini adalah masalah yang benar-benar tak tertahankan. Han Li duduk di kursi bambu dan menatap Qi Yun Xiao yang gelisah dengan penuh minat. Dari waktu ke waktu, Qi Yun Xiao akan berjalan ke pintu dan mengambil beberapa lirikan di luar. Seolah-olah momen singkat ini adalah penantian 3 tahun yang sulit baginya. Itu adalah penampilan seseorang yang sangat mencintai. Han Li menemukan ini benar-benar lucu, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menaikkan sudut mulutnya, mengungkapkan senyum yang agak misterius. Ketika Qi Yun Xiao kebetulan berbalik, dia kebetulan melihat ini. Qi Yun Xiao benar-benar memerah dan membuat beberapa penjelasan yang tidak jelas sebelum duduk di kursi asalnya dengan malu. Seorang wanita yang anggun dan berbudi luhur serta seorang lelaki bangsawan cocok. Ini adalah masalah yang adil dan terhormat. Mengapa rekan Daoiski begitu keberatan? Han Li mencicipi beberapa teh berkualitas tinggi di atas meja. Setelah tersenyum dengan acuh tak acuh, dia mengatakan ini dengan penampilan yang mudah. Senior, tidak, bukan aku. Petik 2 titik. Qi Yun Xiao menjadi semakin bingung. Pada saat ini, gadis pelayan itu masuk dan Qi Yun Xiao akhirnya santai. Tidak lama kemudian, Xin Ruyin berjalan ke ruangan dengan sikap anggun. Pakaian putihnya menyerupai bunga lotus mekar, menyebabkan mereka yang melihatnya menjadi sangat terpesona. Ruyin akan mengukir hutang ini kepada Han Senior dan kakak Qi di dalam hatinya. Tolong biarkan wanita yang rendah hati ini menuangkan secangkir anggur dan teh sebagai tanda penghargaan. Setelah Xin Ruyin memasuki ruangan, dia pergi ke sisi gadis pelayan dan mengambil sepoci teh darinya. Kemudian dia dengan tulus menuangkan secangkir untuk keduanya. Setelah Han Li mengambil secangkir teh, dia tersenyum pahit dan mendesah dalam hati, aku benar-benar tidak mengerti wanita ini. Kata-katanya tidak mengungkapkan apapun. Meskipun dia tidak menjanjikan apa-apa, dia juga tidak membiarkan kita memilih apapun. Petik 2 titik. Ketika Qi Yun Xiao melihat bahwa orang yang dicintainya sedang melayaninya teh, dia senang tak bisa dikenali. Ketika dia minum secangkir teh, dia tidak merasakannya sedikit pun. Dia hanya tertawa cekikikan tanpa akhir. Ketika Xin Ruyin melihat Qi Yun Xiao dengan penampilan ini, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia hanya bisa berbalik ke arah Han Li dan mengobrol sedikit. Dia berpikir untuk mencari tahu tentang identitas Han Li dan melihat sekte atau klan besar mana dia berasal. Lagi pula, seorang pembina yayasan pendirian pasti memiliki dukungan. Secara alami, Han Li tidak cukup naif untuk dengan mudah mengungkapkan latar belakangnya dan dengan sengaja menjawabnya dengan samar, mengabaikan pertanyaannya. Setelah obrolan selesai, wanita itu tiba-tiba tidak mendapatkan informasi yang berguna. Ini menyebabkan Xin Ruyin merasa muram dan bahkan lebih waspada terhadap Han Li. Dari perspektif Xin Ruyin, bahkan jika Han Li datang untuk membantu begitu cepat, Han Li juga dapat memiliki niat yang sama dengan kelompok sebelumnya. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak terduga, dia secara alami menjadi jauh lebih berhati-hati dan menggunakan pikirannya untuk yang terbesar. Senior Han, karena kamu telah menyelamatkan Ruyin, jangan ragu untuk memilih bendera dan platformasi apapun yang sudah disempurnakan. Pada saat ini, yang ini kebetulan memiliki banyak set. Bisakah senior memeriksanya dan melihat apakah dia puas dengan mereka? Petik 2 titik. Qi Yun Xiao akhirnya menjadi sedikit sadar dari kegilaannya dan mengatakan beberapa kata kepada Han Li. Ini menyebabkan Han Li sedikit terkejut dan juga sangat senang. Dia akhirnya bisa menyebutkan masalah yang paling dia pedulikan. Ketika Xin Ruyin mendengar ini, dia terkejut. Tapi segera setelah itu, dia tersenyum ke arah Qi Yun Xiao dengan penuh apresiasi. Ini menyebabkan Qi Yun Xiao tertawa cekikikan dengan kebahagiaan. Sehubungan dengan bendera dan lempeng formasi, tidak perlu terburu-buru. Yang ini memiliki masalah lain yang ia ingin minta bantuan dari rekan Daoisin. Jika kamu dapat membantu yang ini menyelesaikan masalah ini, tidak perlu memberikan hadiah apapun.
Sebagai gantinya, yang satu ini akan memberi kamu ramuan roh berusia 800 tahun yang telah aku rencanakan untuk disuling pil agar kamu dapat mengobati penyakit sesama Daoisin. Kata-kata Han Li yang tiba-tiba menyebabkan keduanya menjadi sangat terkejut. Keinginan senior untuk menyerahkan ramuan roh. Ketika Qi Yun Xiao mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri dan secara bersamaan menanyakan ini dengan terkejut. Pada saat ini, dia benar-benar asyik dengan keinginannya untuk mengobati penyakit yang disayanginya dan merasa sangat tersentuh. Bab 278, Pengangkatan Setengah Tahun. Menjadi orang yang terlibat, Xin Ruyin mulai menjadi sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini dianggap pemulihan total dari kesengsaraannya yang bertahan lama. Namun, ekspresinya berubah dari gelap menjadi cerah beberapa kali. Dia ragu-ragu dan berkata sambil menggigit bibir merahnya, masalah apa yang ingin senior bantu dengan junior? Tolong jangan ragu untuk mengatakan. Selama itu tidak melanggar kesadaran dan moralitas aku, wanita muda ini pasti akan setuju. Petik 2 titik titik. Ketika Xin Ruyin mengatakan ini dan menatap Han Li dengan mata jernih, dia takut Han Li tidak akan bisa menjawab permintaannya. Melihat kehati-hatian wanita ini, Han Li tidak bisa menahan senyum yang tahu. Ini mengingatkannya pada keadaannya sendiri di awal perjalanan kultivasinya. Dia juga sangat berhati-hati dan takut bahwa menginjak jalan yang salah akan mengakibatkan kematiannya. Rekan Daoisin tidak perlu gugup. Aku hanya ingin sesama Taois mengembalikan mantra formasi. Selama kamu bisa mengembalikannya, aku akan menawarkan ramuan roh. Han Li segera menjawab dengan ekspresi tenang. Dia tidak menghindari tatapan lurus wanita itu, tetapi justru menemuinya dengan tatapan murah hati. Setelah Xin Ruyin mendengar ini, dia agak skeptis. Iklan, dia lalu menghela napas dan santai, memunculkan penampilan yang indah. Dia berkata, jika itu benar-benar masalah pemulihan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Ruyin akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengembalikannya. Senior, harap tenang. Petik 2 titik titik. Ekspresi gadis itu yang semula netral tiba-tiba menjadi senyum yang jelas dan cerah. Han Li tidak bisa membantu tetapi tertegun oleh keindahan pesonanya. Tidak perlu menyebutkan bahwa pengagumnya yang sudah lama, Qi Yun Xiao, telah lama jatuh ke dalam ketidakmampuan dari senyum dan tidak mampu membangunkan dirinya sendiri. Ketika Xin Ruyin melihat keanehan dari tatapan Han Li, dia tidak bisa menahan memerah sedikit lagi, menyebabkan pesonanya menjadi lebih indah. Pada saat ini, Han Li buru-buru menahan pikirannya yang sebelumnya tidak terkendali dan melanjutkan, sejujurnya. Meskipun yang ini tahu bahwa penelitian Fellow Daoisin dalam mantra formasi memang dalam, aku tidak tahu apakah itu benar-benar dapat diperbaiki. Juga, formasi asli tidak mampu dipindahkan, sehingga yang ini membuat salinan desainnya. Aku berharap sesama Taois dapat melihat desain dan memperbaikinya. Petik 2 titik titik. Dengan ini dikatakan, Han Li mengeluarkan slip giok dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xin Ruyin. Dia segera menyuntikkan kesadarannya ke dalamnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Setelah memeriksanya, dia tanpa sadar berteriak kaget, formasi transportasi kuno. Ketika Han Li mendengarnya berteriak, kekhawatiran terbesar di hatinya menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, formasi transportasi itu adalah formasi transportasi kuno. Sekarang, mari kita lihat apakah wanita ini dapat memperbaikinya. Petik 1 titik titik. Saat Han Li memikirkan ini, dia tidak bisa tidak memperhatikan ekspresi wajah Xin Yurin, takut kalau dia akan mengungkapkan ekspresi malu. Setelah Qi Yun Xiao mendengar kata-kata, formasi transportasi kuno, wajahnya menjadi takjub, dan matanya melebar karena takjub. Setelah tidak kurang dari waktu yang diperlukan untuk membakar sebuah dupa, Xin Ruyin membutuhkan waktu yang lama dan akhirnya menarik kesadarannya dari batu giok. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan memasuki perenungan mendalam sejenak sebelum mengangkat kepalanya yang anggun, dengan tulus berkata kepada Han Li. Ini adalah formasi transportasi kuno yang asli. Seseorang di tingkat aku biasanya tidak akan dapat memperbaiki formasi transportasi kuno yang hancur, tetapi kerusakan pada formasi ini cukup kecil, terutama di satu sudut kecil. Untungnya, aku terbiasa dengan bagian spesifik mantra pembentukan ini, setelah mempelajari beberapa mantra pembentukan kuno. Sebagai hasilnya, aku harus memiliki kesempatan yang baik untuk memulihkan formasi transportasi kuno ini. Petik 2 titik titik. Ketika Han Li mendengar kata-kata itu, secara alami dipenuhi dengan kebahagiaan, tapi kata-kata berikutnya adalah pukulan yang menghancurkan. Namun, formasi mantra kuno ini jarang digunakan, dan penelitianku tentang mereka tidak terlalu dalam.
Karena itu, senior harus memberi aku waktu agar aku dapat sepenuhnya memulihkan desain formasi transportasi kuno di Slip Giok. Xin Ruyin melanjutkan dengan wajah sedikit malu. Tentu saja, berapa lama menurut rekan Daois Xin? Aku pasti akan kembali saat itu. Setelah Han Li berpikir sejenak, dia setuju. Meskipun aku hanya mempelajari formasi kuno untuk waktu yang singkat, setengah tahun seharusnya sudah cukup. Kata Xin Ruyin tanpa sedikit pun keraguan. Sepertinya dia telah membuat perkiraan sebelumnya. Tidak apa-apa, setelah setengah tahun, aku akan datang untuk mengambil desain yang dikembalikan. Aku harap wanita muda Xin tidak akan mengecewakan aku. Ketika Han Li mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis. Pada saat ini, Han Li secara resmi mempercayakan pemulihan formasi transportasi kuno kepada Master Mantra Formasi wanita ini, Xin Ruyin. Kemudian ia menghabiskan sore itu berbicara lebih lanjut dengan Qi Yun Xiao dan perusahaan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Sebelum berangkat, Han Li mendesak keduanya untuk sedikit lebih berhati-hati. Akan lebih baik untuk menjauh. Lagi pula, pasti akan ada orang yang dikirim untuk melacak pembunuh kelompok budidaya itu. Karena mereka berada di sekitarnya, mereka akan sangat mudah ditemukan. Ketika Han Li mengatakan ini, Qi Yun Xiao dan Xin Ruyin saling memandang dan menunjukkan penampilan yang memalukan. Mereka menolak mengomentari saran Han Li untuk berganti tempat tinggal. Meskipun Han Li merasa bingung dan khawatir, dia tidak menyusahkan mereka dengan kata-kata lebih lanjut dan buru-buru menerbangkan alat ajaibnya ke negara bagian Yue. Ibu kota negara Yue, Yuejing yang terkenal. Bukan hanya kota terbesar di negara bagian Yue, tetapi juga terletak di pusat negara itu. Jalanannya mengarah ke segala arah, menjadikannya jantung dari perdagangan ekonomi seluruh negara. Secara alami, tanah kota seperti itu telah lama diduduki sepenuhnya. Tidak hanya harga perumahan beberapa kali lebih tinggi dari kota-kota lain, tetapi ada juga banyak orang yang mau membayar harga ini tetapi tidak ada yang mau menjual. Bagaimanapun, tinggal di Yuejing itu sendiri adalah simbol status seseorang. Juga, seluruh kota Yuejing dibagi menjadi 4 distrik, utara, selatan, timur, barat. Kota kekaisaran terletak di distrik utara. Secara alami, hanya anggota keluarga kerajaan yang diizinkan tinggal di sana. Di seberang kota ada distrik selatan, rumah para birokrat dan pejabat dari semua tingkatan. Selama seseorang secara monoton menghabiskan separuh waktunya untuk bertugas, mereka akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di sana. Jika tidak ada seorang pun dalam rumah tangga yang memegang posisi resmi, rumah tangga itu secara alami akan dipaksa untuk pindah ke distrik lain. Bab 279, Tempat Tinggal Qin yang Besar dan Kaya. Di dalam kota Yuejing, distrik selatan jelas berbeda dari distrik barat. Tempat tinggal yang tinggi dan besar di distrik barat sebenarnya adalah kamar-kamar flat yang bergerigi. Mereka yang tinggal di sana adalah pekerja kelas bawah dengan pekerjaan serabutan, pedagang keliling kecil dan pedagang, dan orang-orang miskin lainnya. Secara alami, sebagian adalah sepatu yang datang dari distrik lain setelah diusir dari rumah mereka. Jauh dan jauh dari wilayah barat, rumah tangga pedagang kaya ada di distrik timur. Meskipun rumah tangga ini tidak memiliki siapapun yang bekerja di birokrasi dan tidak bisa tinggal di distrik selatan, kediaman megah dan halaman mereka lebih megah dari yang lain. Tak satu pun dari mereka yang menyelamatkan kekayaan besar mereka untuk membuat nama rumah tangga mereka terkenal, menekan keluarga besar lain di dekatnya dan menempatkan diri mereka di atas. Secara alami, ada beberapa rumah tangga terkenal yang tidak dapat ditandingi oleh fundamental lainnya di dekat mereka. Tidak hanya jumlah tanah yang mereka miliki besar, tetapi juga kekayaan dan prestise mereka jauh melebihi yang lain. Orang-orang yang tinggal di rumah tangga ini adalah pedagang yang sangat kaya. Di sudut distrik timur, ada rumah tangga yang sangat kaya dan kuat seperti itu, Qin Residence. Tempat tinggal mereka membentang lebih dari 1,5 hektar. Jika seseorang tahu persis berapa biaya tanah di Yuejing, seseorang akan terdiam untuk waktu yang lama. Tidak hanya klan Qin sangat kaya, tetapi mereka juga mengendalikan seperempat dari tambang tembaga di negara bagian Yue. Selanjutnya, dikatakan bahwa tuan klan mereka memiliki kemampuan luar biasa dan memiliki pejabat yang secara khusus berbicara atas nama mereka di istana. Dengan demikian, bahkan para pelayan dari keluarga besar dan bangsawan ini memiliki kepercayaan diri yang besar, memiliki lebih banyak pengaruh dalam rumah tangga mereka daripada para pelayan lainnya. Penjaga gerbang dari Qin Residence, Qin Gui, juga berpikir seperti itu.
Setiap kali seseorang datang ke Residence Qin meminta untuk bertemu dengan Master Klan, terlepas dari identitas atau latar belakang mereka, bahkan jika mereka adalah seorang birokrat. Mereka selalu sangat sopan bahkan terhadap pelayan rendah Qin Clan dan tidak berani menyinggung mereka sedikitpun. Seiring waktu berlalu, ini menyebabkan Qin Gui merasa seolah-olah dia sendiri lebih unggul. Jadi, setiap kali seseorang berusaha memberi hormat dan bertemu seseorang dari klan Qin, hadiah mereka tentu saja tidak kecil. Kalau tidak, Qin Gui tidak akan memandang mereka dengan baik, dia bahkan mungkin menunggu 3 atau 4 hari sebelum melaporkan kehadiran mereka ke atasan. Tentu, jika karakter hebat mengetuk pintu mereka, Qin Gui akan bertindak sesuai dengan kebiasaan, kepatuhan penuh loyal. Terhadap tuan-tuan muda dan nyonya muda yang sering memasuki dan meninggalkan perkebunan, dia dengan penuh semangat dan penuh perhatian akan siap membantu. Iklan, meskipun banyak master yang dilayani Qin Gui tidak sepenuhnya puas dengannya. Tersebar kabar baru-baru ini bahwa ia akan dipromosikan menjadi pelayan eksternal dan akan pergi keluar untuk mengambil kendali atas beberapa bisnis. Setelah Qin Gui mendengar ini, ia menjadi semakin bahagia, dan pada hari-hari berikutnya, ia merasa langkahnya seringan bulu. Saat ini, Qin Gui arogan duduk di kursi dan berbaring di tempat yang teduh, dingin di gerbang. Pagi ini, Master Klan telah pergi untuk membahas beberapa bisnis. Beberapa tuan muda dan nyonya muda telah pergi bersama teman-teman mulianya untuk berjalan-jalan di kuil Chongshan. Saat ini, terlepas dari nyonya-nyonya di dalam perkebunan, hanya nyonya muda Biao yang masih janda yang tetap tinggal. Ini menyebabkan dia menghembuskan napas relaksasi, senang mendapat kesempatan untuk istirahat. Ketika Qin Gui setengah tertidur dengan angin sejuk ringan bertiup ke arah mereka, dia tiba-tiba mendengar suara malu-malu pemuda laki-laki di depannya. Maaf, apakah ini Qin Residence? Sama seperti Qin Gui hendak tertidur, suara ini telah mengganggunya dan membangunkannya. Dia merasa sangat dirugikan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras dengan marah sementara matanya tetap terpejam. Kamu berteriak kepada siapa? Apakah kamu meratap di pemakaman? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Gui yang agung sedang berbaring? Petik 2 titik titik. Dengan mengatakan itu, Qin Gui benar-benar tidak mau membuka matanya untuk melihatnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat kesal, dari suara takut-takut pihak lain. Ia merasa bahwa pemilik suara itu hanyalah seorang karakter kecil yang berani memperlakukannya dengan tidak bijaksana. Qin Gui akhirnya memiliki pandangan yang jelas pada orang di depannya, seorang pria berpakaian kasar yang muncul sekitar 24 tahun. Dia memiliki penampilan yang sangat biasa dan memiliki bau awal yang berasal dari tubuhnya. Dia jelas salah satu dari orang kampung yang baru saja tiba dari pedesaan. Yang berasal dari pedesaan. Melihat ini, Qin Gui menjadi semakin sombong. Dia duduk dari kursinya, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mulai menghujani tanpa henti. Seolah mengganggu istirahat besar Qin Gui adalah jenis kejahatan yang parah dan tak termaafkan. Sementara dia menegur pendatang baru, air liur Qin Gui berhamburan ke seluruh dan terus menyemprot di sana lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh. Pemuda pedesaan ini muncul seolah-olah dia tidak memahami Qin Gui yang agung dan tampaknya kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa mendengarkan omelan Qin Gui dengan ekspresi bodoh. Setelah beberapa lama, Qin Gui jelas melampiaskan dendam berapi-api di dalam dirinya sebelum dengan enggan menghentikan serangan verbal. Segera setelah itu, dia menatap pemuda itu dengan pandangan miring. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dia kemudian dengan santai bertanya, apa yang kamu lakukan di Qin Residence kami? Kami tidak kekurangan buruh atau pelayan. Cepat pergi, para pelayan di kediaman ini tidak sama dengan pelayan lainnya. Kami tidak akan menerima yang berlumpur. Kembalilah setelah kamu menemukan pendukung. Petik 2 titik titik. Mengandalkan pengalaman masa lalunya, Qin Gui segera menyimpulkan pemuda ini yang pakaiannya masih bau tanah tentu seseorang yang dengan liar membayangkan bekerja di Qin Residence. Aku tidak mencari kerja, Qin Yan adalah paman aku. Keluarga aku mengatakan kepada aku untuk mengirimkan surat ini kepada paman Qin. Pemuda itu pulih dari badai kekerasan verbal. Setelah mendengar kata-kata Qin Gui, dia mengeluarkan surat berkerut dari dadanya dan tergagap, memberikan penjelasan kepada Qin Gui. Apa, Tuan adalah pamanmu? Petik 2 titik titik. Qin Gui merasa mulutnya kering, jadi dia pergi mengambil beberapa tegukan dari teko terdekat. Tetapi ketika dia segera mendengar kata-kata pemuda itu, dia mengeluarkan seteguk teh karena kaget dan menanyakan ini dengan wajah pucat karena ketakutan. Ini, aku juga tidak tahu.
Tetapi keluarga aku meminta aku memanggilnya Paman Qin. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan penampilan yang agak malu. Namun pada saat ini, Qin Gui tidak lagi berani dengan mudah mengejeknya. Jika orang ini benar-benar memiliki hubungan dengan tuannya sendiri, maka tidak ada yang baik keluar dari itu. Kemudian setelah ragu-ragu sejenak, ia dengan hati-hati bertanya, surat itu, dapatkah kamu membiarkan yang ini melihatnya? Harap tenang, Tuan yang terhormat. Yang ini hanya ingin melihat permukaan surat itu. Dia tidak berani membukanya. Petik 2. Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Qin Gui, dia tiba-tiba setuju, menganggukkan kepalanya. Saat dia menyerahkannya, dia menggumamkan sesuatu, aku awalnya ingin menyerahkan surat ini kepada kamu sehingga kamu bisa dengan cepat menyerahkannya kepada Paman Qin. Qin Gui mengambil surat yang sangat kusut dan segera melihatnya beberapa kali. Pelayan biasa-biasanya tidak bisa membaca, tetapi selama masa kanak-kanak Qin Gui, dia menghabiskan setengah tahun di sekolah swasta dan benar-benar melek huruf. Dengan demikian, tugas yang sangat diinginkan sebagai penjaga gerbang jatuh ke atasnya. Untuk dibuka secara pribadi oleh keponakan terhormat Qin Yan. Kata-kata hitam pekat yang besar pada surat itu menyebabkan jantung Qin Gui berdetak kencang. Dari nada bicara mereka, sepertinya surat itu ditulis oleh senior tuannya sendiri. Dengan pemikiran ini, wajah Qin Gui segera berubah. Dengan susah payah, dia meremas senyum tipis dan berkata kepada pemuda itu, Tuan muda, tuan klan kami tidak ada di sini sekarang, tetapi istri-istrinya ada di dalam. Apakah kamu ingin meneruskan surat ini ke istri-istrinya? Qin Gui tidak bisa membantu tetapi sangat mengubah sikapnya dan segera meningkatkan gelar pemuda. Ini tidak akan dilakukan, surat ini harus dibuka secara pribadi oleh Paman Qin. Setelah pemuda itu ragu-ragu sejenak, dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. Jadi seperti itu, maka haruskah aku melaporkan dulu kepada para ibu dan melihat bagaimana mereka merespons diri kamu yang terhormat? Petik 2. Qin Gui tidak berani membiarkan pemuda itu pergi. Jika ini adalah masalah penting dan dia adalah orang yang ikut campur, maka kemalangan besar akan datang untuk menemuinya. Tetapi jika dia menyerahkan masalah ini kepada nyonya, maka tidak masalah apa yang dia lakukan, sebagai pelayan lama, dia memiliki rencana sendiri. Pemuda itu setuju. Setelah Qin Gui menghela napas lega, dia buru-buru memanggil pelayan yang lewat untuk membantunya mengawasi pemuda dan berlari ke kediaman. Ketika pelayan lainnya menemukan dia dan melihat bahwa dia berlari seolah-olah pantatnya terbakar, mereka sedikit terkejut. Qin Gui segera berlari ke pengadilan kembali dan mengucapkan beberapa kata kepada kepala pelayan di sana sebelum kembali ke pintu masuk untuk memberikan tanggapan dengan lega. Setelah kembali ke pintu masuk, Qin Gui buru-buru mengucapkan beberapa kata kepada pemuda itu dengan senyum. Seorang pelayan muda yang menarik berlari. Ketika dia tiba di depan keduanya, dia melirik beberapa pemuda yang benar-benar pedesaan dan menyampaikan jawaban nyonya. Pemuda itu pertama-tama akan beristirahat di kamar samping dan menunggu kembalinya tuan sebelum identitasnya dinilai benar atau salah. Bagaimanapun, ada banyak sekali anggota Residence Qin, dia bisa dengan anak selir senior yang datang mengetuk pintu mereka. Karena atasan sudah menangani masalah ini, Qin Gui merasa nyaman dan terus menjaga gerbang utama. Pelayan muda itu kemudian membawa pemuda itu untuk menunggu di kamar tamu untuk sementara waktu. Dalam perjalanan, beberapa orang melihat penampilan kasar pemuda itu dan meliriknya beberapa kali, menyebabkan pemuda itu merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya menundukkan kepalanya dan melanjutkan mengikuti sambil melihat kembali gadis pelayan muda itu. Ketika pelayan itu menoleh dan melihat perilaku aneh pemuda itu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menatap beberapa pria dengan senyum berseri-seri, menemukan itu cukup menghibur. Ketika sebuah kamar samping di sayap depan diatur untuk pemuda itu, pelayan muda itu berulang kali memperingatkan pemuda itu untuk tidak berlarian dan kembali untuk melapor sambil terkikik. Setelah pelayan muda itu meninggalkan ruangan, pemuda dengan penampilan yang awalnya canggung tiba-tiba menegakkan punggungnya, dan kebodohan bodoh di matanya tidak lagi terlihat. Orang ini tampaknya tampak percaya diri dan tenang. Jejak sedikit pun dari sifat kasarnya tidak lagi terlihat. Aku benar-benar tidak berpikir Qin klan ini sebenarnya sangat terkenal. Tidak mungkin bagi iblis Dao untuk membiarkan target yang jelas lewat begitu saja. Pemuda itu melihat keluar ruangan dan sedikit mengernyitkan alisnya, menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri. Han Li telah melelahkan dirinya dengan terbang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya tiba di Yuejing.
Qin Residence adalah target yang diminta Li Huayuan agar Han Li dilindungi. Namun, ketika Han Li memikirkan identitas yang diatur Li Huayuan darinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam surat itu, Li Huayuan meminta Master Klan Qin mengatur identitas keturunan cabang Qin Klan, menyebabkan Han Li memainkan kerabat miskin dari pedesaan. Ini adalah untuk menipu Residence Qin sehingga dia bisa tetap untuk waktu yang lama. Meskipun Han Li tidak menyukai identitas sebagai anak muda yang miskin dari pedesaan, penyamarannya tidak membutuhkan upaya apapun. Bagaimanapun, Han Li adalah anak asli keluarga petani di beberapa desa terpencil. Karena itu, ia tidak perlu berusaha keras untuk menyerupai nada dan tingkah laku yang tepat. Setelah Han Li menutup kamar, dia bermeditasi dan menghaluskan Qi di tempat tidur. Dia berharap bahwa sementara dia melindungi Qin Residence, dia akan dapat sedikit mengembangkan kultivasinya sendiri. Itu sudah malam pada saat Han Li menyelesaikan siklus kultivasi. Pada saat ini, seseorang akhirnya mengetuk pintu. Roh Han Li bergetar, dan ekspresi di wajahnya segera benar-benar lenyap. Dia segera melanjutkan penampilan anak muda pedesaan yang bodoh itu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat seorang pelayan berdiri di depannya. Tuan klan aku telah kembali, Nyonya sedang memanggil kamu. Ikuti aku, hamba itu berkata kepada Han Li tanpa jejak kesopanan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Sepertinya Han Li tidak cukup layak bagi pelayan untuk menempatkannya di matanya. Ini tidak mengherankan, penjaga gerbang Qin Gui adalah sama. Sebagai ajudan yang dipercayai Madam, dia telah melihat banyak kerabat miskin dari Qin Residence tiba setiap tahun seperti angin musim gugur. Secara alami, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Orang ini mengira itu kemungkinan besar raja akan bertemu dengan udik negara ini, memberinya beberapa perak, dan kemudian mengirimnya dalam perjalanan. Dia pada dasarnya tidak akan tinggal di kediaman ini lebih lama lagi. Han Li dengan tulus setuju dan mengikuti orang ini keluar dari ruang samping, langsung menuju ruang penerima Qin Residence. Pada saat ini, ada nyonya yang anggun dan agung yang muncul lebih dari 40 tahun. Dia duduk di sebelah Master Klan Qin, Qin Yan dan berbicara tentang kedatangan Han Li. Karena dia berani mengetuk pintu kami dengan surat, dia kemungkinan besar bukan palsu. Sepertinya dia benar-benar dikirim dari klan senior untuk datang mengunjungi kami. Petik 2 titik titik. Mari kita lihat permintaan apa yang dia miliki pada akhirnya. Jika tidak berlebihan, maka kami akan sepenuhnya memuaskannya. Jangan dengan sombong mengusir anggota klan cabang ini dan merusak reputasi kami. Kita tidak bisa kehilangan muka karena ini. Petik 2 titik titik. Qin Yan berusia lebih dari 50 tahun, tetapi karena dia telah menjaga kesehatannya dengan baik, dia hanya muncul berusia 40 tahun, tidak sedikit pun lansia. Setelah dia minum satu teguk teh sarang walet dan membasahi tenggorokannya, dia mengatakan ini dengan santai. Bab 280, Wawancara. Tuhan jelas memahami bahwa klan kami tidak kekurangan perak. Namun, wajah kita tidak akan hancur sedikitpun. Istrinya yang duduk di seberangnya berkata senyum. Dia mewujudkan citra istri yang sempurna. Ketika Qin Yan melihat ini, dia benar-benar puas. Nyonya ketiga ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi pertimbangannya untuk perincian yang lebih baik tidak berkurang sedikitpun, menyebabkannya merasa lebih diyakinkan di dalamnya. Bahkan hal-hal biasa dari semua ukuran sehubungan dengan Residence Qin diserahkan kepadanya. Selain itu, pesanannya selalu sangat memuaskan. Tuhan, aku sudah mengirim orang untuk menjemputnya. Setelah tuan suami melihatnya, aku akan menangani masalah kecil ini. Istrinya melanjutkan, berbicara dengan suara lembut. Ketika Qin Yan mendengar ini, dia samar-samar tersenyum, tetapi ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain, seorang pelayan membuat laporan dari luar ruangan. Tuan, Qin Ping telah membawa yang terbaik. Apakah kamu ingin memanggilnya sekarang? Petik 2 titik titik. Katakan pada Qin Ping untuk membawanya masuk. Tanpa berpikir panjang, Qin Yan memberikan perintahnya dan hanya menutup mulutnya. Dia kemudian memberikan senyum minta maaf kepada istri ketiganya. Aku akan mengikuti perintahmu. Pelayan itu setuju dan tidak berbicara lebih jauh. Di ruang tamu, Qin Ping berjalan dengan pemuda berpikiran sederhana mengikuti di belakangnya. Iklan. Ketika pemuda ini berjalan masuk, dia melihat ke kiri ke kanan di ruang penerima tamu seolah-olah dia sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di ruangan itu. Ketika keduanya berjalan ke aula, Qin Ping membuat laporannya dan secara otomatis mundur.
Satu-satunya yang tersisa adalah pemuda dengan gelisah menghadapi Qin Yan dan istrinya. Ketika Qin Yan dan istri ketiganya melihat ekspresi bingung pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan senyum tahu. Qin Yan dengan ringan batuk dan dengan ramah berkata kepada pemuda itu, "Aku pernah mendengar saudara kecil ini memiliki surat untuk senior Qin. Apakah ini benar? Bisakah kamu menyerahkan surat itu kepada aku sehingga aku bisa melihatnya?" Petik 2 titik titik. Pemuda itu, Han Li, memandang Master Klan Qin dan mengungkapkan beberapa keraguan. Dengan sedikit ketidakpastian, dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar Paman Qin?" Kakek aku berkata dari mulutnya sendiri bahwa surat ini hanya dapat diberikan kepada Paman Qin sendiri. Petik 2 titik titik. Ketika istri ketiga mendengar kata-kata Han Li, dia sedikit terkejut tetapi segera tersenyum, hampir tidak dapat menahan tawanya. Di dalam ruang tamu utama penerima Qin Residence, bagaimana mungkin orang berani berpura-pura menjadi Master Klan Qin? Pertanyaan anak muda ini benar-benar menghibur. Ketika Qin Yan mendengar ini, dia kosong menatap sejenak sebelum mengungkapkan senyum masam. Tanpa pilihan yang lebih baik, dia hanya bisa mengatakan, yang ini adalah Master Klan Qin yang asli. Namun, apakah aku diri kamu yang terhormat Paman Qin? Aku harus membaca surat itu sebelum aku tahu. Petik 2 titik titik. Qin Yan tampaknya dipukuli, sangat menghibur istri ketiganya menonton dari samping. Dalam Yue Jing, hampir tidak ada yang tidak tahu tentang master terkenal dari klan Qin. Tetapi siapa yang mengira anak muda pedesaan ini sebenarnya memiliki keraguan? Itu benar-benar dibuat untuk cerita yang bagus. Setelah mendengar kata-kata Qin Yan, kepercayaan diri menggelegak di wajah Han Li, dan dia mengeluarkan surat berkerut itu, dengan cepat menariknya sebelum menyerahkannya ke Qin Yan. Qin Yan, yang telah lama kehilangan kesabarannya, mengalami kesulitan menahan keinginan untuk pergi dan merebut surat itu tetapi berhasil mempertahankan ketenangannya sampai dia menerimanya. Namun, dia tidak segera membuka surat itu. Sebagai gantinya, dia menatap Han Li dalam-dalam dan tiba-tiba meletakkan surat itu di atas meja, dengan ringan bertepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan. Seorang lelaki tua dengan rambut kepala putih berjalan ke aula, mengenakan jaket biru. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Qin Yan menunjuk ke surat itu. Orang tua itu kemudian segera maju ke arah surat itu. Dia membawa surat itu di bawah cahaya terang dan dengan hati-hati mengamatinya. Pada akhirnya, dia mengembalikan surat itu ke meja. Tidak ada masalah. Petik 2 titik titik. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria tua itu membungkuk dan mundur. Dia tidak membuat suara tunggal selama ini, seolah-olah dia adalah hantu. Merasa yakin, Qin Yan sedikit memicingkan matanya pada Han Li, dan ketika dia melihat ekspresi bingung Han Li, dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian tanpa keraguan lebih lanjut, dia dengan terampil membuka surat itu dan mengeluarkan surat itu untuk melihat dari dekat. Ketika istri ketiga melihat ini, dia memberi Han Li senyum ramah. Dia kemudian mengangkat cangkir teh di depannya, ingin menyesap. Namun, sebelum cangkir itu bahkan menyentuh bibirnya, dia melihat celana Qin Yan ketika dia membaca surat itu. Dia tiba-tiba berdiri dengan wajah dipenuhi dengan keheranan yang ekstrim dan aneh. Tuhan, ada apa? Mungkinkah surat itu palsu? Istri ketiga terkejut, buru-buru meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Tidak, surat ini asli. Lebih jauh lagi, ini adalah surat dari senior aku yang sangat aku hargai. Ekspresi Qin Yan kembali normal hampir seketika, nada suaranya sekali lagi cukup tenang. Kemudian dia memandangi istri tercinta seolah-olah tidak ada yang salah dan menaksir Han Li. Diri kamu yang terhormat disebut Han Li. Lord Qin bertanya. Meskipun nadanya sama dengan sebelumnya, istri ketiga entah bagaimana merasakan ada sesuatu yang salah. Sama seperti nyonya ini bertemu dengan keraguan, Han Li mengangguk dengan semua kekuatannya, itu benar. Aku Han Li, apakah itu seperti kata kakek aku? Bisakah aku tinggal di sini? Petik 2. Hehe, tentu saja. Ketika aku masih kecil, aku melihat tetua Li Huayuan dengan ayah aku. Aku tidak berpikir bahwa hari ini aku akan melihat keturunannya. Aku akan memperlakukan kamu seolah-olah kamu adalah keponakan aku sendiri. Qin Yan tiba-tiba tertawa hangat. Suara nyaring dan jelasnya menyebabkan para pelayan di dekatnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu mengapa tuan klan mereka begitu bahagia di aula tamu. Datang, menemani aku dengan kamar terdekat dan memberitahu aku bagaimana keadaan tetua Li Huayuan. Adapun yang lain, mereka tidak diizinkan untuk mengikuti.
Keponakanku tersayang, Han Li, dan aku akan mengobrol dengan baik. Qin Yan meraih lengan Han Li dan mengatakan ini dengan hormat. Kemudian dia menyeret Han Li ke pintu samping dan memblokir istri ketiganya, yang juga ingin mengikutinya. Ini menyebabkan istri ketiganya merasa sangat terkejut dan bingung. Dia hanya bisa menatap Lord Qin dan Han Li tanpa daya ketika mereka pergi melalui pintu samping. Namun, dia tidak berani untuk tidak patuh dan diam-diam mengikuti mereka. Pada saat ini, dia memiliki kepala yang penuh keraguan dan kecurigaan. Han Li mengikuti Qin Yan, dan mereka tiba di aula sisi yang sangat tenang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Qin Yan memutar vas kuno yang menghiasi aula. Segera setelah itu, sebuah ruangan tersembunyi tiba-tiba muncul dari dinding. Ketika Qin Yan melihat ini, dia masuk tanpa ragu sedikitpun. Setelah Han Li tersenyum tipis sejenak, dia mengikutinya. Meskipun ruangan tersembunyi itu tidak terlalu besar, kamar itu sepenuhnya dilengkapi. Tidak hanya ada meja dan kursi tetapi ada juga rak buku setinggi sekitar 3 meter di dalam ruangan tampak sangat halus. Karena dirimu yang terhormat berasal dari Sekte Immortal Li, maka kamu harus menjadi seorang kultivator. Baru saja di ruang tamu, aku sangat kasar. Aku harap Immortal Han tidak akan menyalahkan aku. Ketika Qin Yan menutup ruang rahasia, dia meminta maaf kepada Han Li dengan ekspresi hormat. Tidak berarti, aku tidak bisa menyalahkan mereka yang tidak tahu. Selain itu, tindakan ini harus dilanjutkan. Setelah Han Li dengan santai duduk di kursi di sebelahnya, dia mengatakan ini tanpa peduli. Pada saat ini, penampilannya benar-benar berubah dan kembali percaya diri, sikapnya yang mudah. Banyak terima kasih kepada kemurahan hati Dewa Immortal. Ketika Qin Yan mendengar ini, ia menjadi lebih hormat. Dia kemudian berdiri di samping dan tidak mengungkapkan ketidakpuasan sedikitpun. Lagi pula, apa artinya menjadi seorang kultivator abadi? Qin Yan jelas mengerti ini, mereka adalah legenda hidup yang setara dengan dewa. Terlebih lagi, tanpa bantuan Immortal Li itu, Qin klannya benar-benar tidak akan setenar dan bergengsi seperti sekarang ini. Dalam hati dan penampilan, Qin Yan tidak berani untuk tidak sopan sedikitpun. Mengapa kamu tidak duduk, Master Klan Qin? Tidak perlu terlalu sopan. Immortal Li yang kamu bicarakan sebenarnya adalah tuanku sendiri, jadi kamu tidak bisa dianggap orang asing bagi klan Li. Han Li menjawab sambil tersenyum. Aku tidak berani. Yang ini hanyalah manusia biasa. Bagaimana aku bisa tidak menghormati Immortal? Yang ini akan berdiri di samping dan mendengarkan perintah Immortal Han. Qin Yan berulang kali melambaikan tangannya, menolak untuk duduk. Ini menyebabkan Han Li bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tapi dia tidak menekannya lebih jauh. Aku tidak tahu apa yang membawa Immortal Han ke tempat ini. Surat Immortal Li hanya menyebut identitas kamu sebagai Immortal. Surat itu tidak menyebutkan hal-hal khusus. Bisakah kamu memberitahu aku tentang satu atau dua hal? Qin Yan dengan hati-hati mengajukan pertanyaan yang paling ia pedulikan. Ayahnya telah menjelaskan kepadanya sebelum dia meninggal bahwa Immortal Li, yang sangat menyukai klan Qin, hanya akan muncul ketika ada bahaya. Secara pribadi membawa sesama anggota sekte untuk memberikan bantuan. Tapi bahaya apa yang ditemui klan Qin sekarang? Han Li menatapnya dan melihat bahwa Master Qin klan tampak khawatir. Setelah berpikir sejenak lagi, dia berkata dengan penuh pertimbangan, masalahnya demikian. Ini melibatkan para pembudidaya dari negara asing. Kami menerima informasi itu. Petik 2. Dengan ekspresi biasa, Han Li perlahan menceritakan kepada Qin Yan bagaimana 6 iblis Dao Sekte kemungkinan akan bertindak terhadap klan Qin dengan menggunakan istilah yang kemungkinan besar akan dipahami oleh manusia. Ini sangat mengejutkan Master Klan Qin. Setelah setengah hari, Qin Yan akhirnya tergagap, ini. Para penggarap dari negara lain ingin bertindak melawan kita manusia. Ini, bagaimana ini baik? Petik 2. Master Klan Qin ini benar-benar kehilangan apa yang harus dilakukan. Han Li samar-samar tersenyum dan dengan tenang menghiburnya, tidak perlu bagi Master Klan Qin untuk khawatir. Para pembudidaya yang menyusup ke negara Yue memiliki kekuatan sihir yang rendah. Di bawah arloji aku, mereka tidak akan bisa dengan mudah bertindak melawan klan kamu.